Selamat pagi, perkenalkan nama saya Santun Simanjuntak, peserta PPG Bat 1 tahun 2024 di STPK Santo Fransiskus Semarang. Dalam PPL kedua ini, saya akan membawakan materi dalam Project Based Learning atau PJBL dengan tema menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selamat menyaksikan. Hi, good morning everybody. Good morning, sir. How are you? Good, sir. Okay, good. We are happy. Okay. Okay, my students at Nanwa. Before we start our activity today, please, who is the leader of our prayer? Patricia, okay, please welcome. Teacher and friends and together. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. God, thank you for your blessing throughout this day that we can start and follow us of the day in the gym. Please bless us so that we can understand our lesson, and please bless our teachers so we can teach us well. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay, thank you very much, Patricia, who have lead our prayer today. Okay, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini seperti yang ada di layar ini adalah hak dan kewajiban orang beriman di tengah masyarakat. Oke, kita mengaku diri sebagai orang beriman ini memiliki yang namanya double tuntutan yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Orang yang percaya kepada Kristus, anak-anakku sekalian, dituntut lebih untuk bisa menjadi anggota masyarakat yang baik, ya, harus menjadi garam dan terang dunia. Pernah dengar dalam kitab suci harus kita menjadi garam dan terang dunia? Pernah. Garam itu untuk apa, Aurelius? Untuk masak. Tapi perumpamaan itu apa? Mau mengatakan apa itu? Kalau dikatakan menjadi garam, memberi rasa. Gitu, teman-teman. Jadi menjadi terang kira-kira maksudnya apa? Kita bisa memberi cahaya kepada orang lain. Ya, kalau di tengah masyarakat sudah minim kepedulian, compassion, kita orang Kristen harus bisa memberikan cahaya untuk saling compassion, berbela rasa. Seperti yang disampaikan oleh kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia, ya kan? Compassion, membawa bela rasa, kepedulian kepada orang lain. Oke, teman-teman. Oke, please. Teman-teman, perhatikan. Secara kodrati, ini di layar. Secara kodrati, manusia sejak lahir memiliki hak yang melekat dalam dirinya sebagai anugerah dan pemberian langsung dari Tuhan. Dan hak ini tidak dapat diganggu-gugat. Itu namanya hak asasi. Apa itu? Hak untuk hidup. Ya, ini salah satu tokoh ini
yang mendasarkan hak dan kewajiban itu salah satu tokoh namanya John Locke, ya, filosof ini sekaligus ahli, ya, John Locke namanya. Boleh kamu cari nanti di internet, ada tentang John Locke. Hak untuk hidup sudah kita peroleh sejak kita, bahkan dalam gereja Katolik teman-teman, hak untuk hidup itu diperoleh di dalam kandungan pun sudah memperoleh hak dan kewajibannya. Makanya tidak boleh apa? Pengguguran, atau tidak boleh yang namanya aborsi. Sejak kapan tidak boleh aborsi? Kalau dalam gereja Katolik itu sejak 2 minggu pertemuan apa? Sel sperma dan sel telur. Gak boleh digugurkan oleh ibunya sendiri pun. Ketika ini sudah bertemu, dia sudah menjadi pribadi yang John Locke, ya, filosof ini sekaligus ahli, ya, John Locke namanya. Boleh kamu cari nanti di internet, ada tentang John Locke. Hak untuk hidup sudah kita peroleh sejak kita, bahkan dalam gereja Katolik teman-teman, hak untuk hidup itu diperoleh di dalam kandungan pun sudah. Pengguguran, atau tidak boleh yang namanya aborsi. Sejak kapan tidak boleh aborsi? Kalau dalam gereja Katolik itu sejak 2 minggu pertemuan apa? Sel sperma dan sel telur. Gak boleh digugurkan oleh ibunya sendiri pun. Ketika ini sudah bertemu, dia sudah menjadi pribadi yang punya hak untuk hidup. Betul sekali. Oke. Baik. Teman-teman, apa itu hak orang beriman sebagai anggota masyarakat? Yang mau kita belajar ini adalah hak orang beriman sebagai anggota masyarakat. Perlindungan hukum, kita punya hak. Sekaligus kita punya kewajiban menghormati hak orang lain, menghargai apa, wajib bela negara. Cuman di negara kita tidak ada wajib militer. Kalau kamu pernah Korea, pernah dengar itu? Korea itu ada wajib bela apa? Militer, laki-lakinya wajib militer. Itu sebagai contoh kewajiban sebagai warga negara Korea. Kalau di Indonesia belum ada sampai memang wajib militer. Tetapi kita wajib membela negara. Dengan cara apa kira-kira kita bela negara? Apa? Ya, menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap. Jadi ini adalah hak orang beriman sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat kita punya hak ini teman-teman. Hak untuk hidup kita punya. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan ada. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum kita punya hak. Sekaligus kita punya kewajiban menghormati hak orang lain, menghargai apa, wajib bela negara. Cuman di negara kita tidak ada wajib militer. Kalau kamu pernah Korea, pernah dengar itu? Korea itu ada wajib bela apa? Militer, laki-lakinya wajib militer. Itu sebagai contoh kewajiban sebagai warga negara Korea. Kalau di Indonesia belum ada sampai memang wajib militer. Tetapi kita wajib membela negara. Dengan cara apa kira-kira kita bela negara? Apa? Ya, menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap produk-produk Indonesia, ya. Kemudian kita berkewajiban untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Kita berkewajiban. Apa kira-kira peraturan hukum yang berlaku di negara kita? Noel, kewajiban untuk menaati peraturan apa kira-kira? Contoh konkret hak dan kewajiban mulai dari keluarga kita masing-masing. Apa keluarga? Ya, silakan ditulis di bukunya. Contoh konkret
selain keluarga tadi, di sekolah apa menjadi hak dan kewajiban kita di sekolah? Silahkan ditulis. Ya, dan satu lagi, hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Silahkan ditulis ya. Saya beri waktu 3 menit. Apa sayang? Ada yang mau ditanyakan? 2 hak, 2 kewajiban atau 1 hak, 1 kewajiban? Boleh 2 hak sebagai anggota keluarga sebagai anak, 2 kewajiban sebagai anak apa? Kemudian 2 hak sebagai murid, 2 kewajiban sebagai murid kalau kamu di sekolah. Gitu. Baru 2 hak dan kewajiban juga sebagai anggota masyarakat, kira-kira apa? Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan Iya. itu ada 2 hak yang kami katakan untuk keluarga. Yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Oke. Yang kedua mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Ya. Nah, yang kedua itu kewajiban. Yang pertama menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya. Ya. Dan yang kedua itu membantu pekerjaan rumah tangga. Oke, membantu orang tua ya. Oke, bagus. Di sekolah. Oke, yang kedua di sekolah untuk hak yaitu mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta dapat menggunakan fasilitas dengan baik. Yang kedua yaitu kewajiban. Yang pertama mengikuti pelajaran dengan serius. Yang kedua menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Hak dan kewajiban di masyarakat. Untuk masyarakat yang pertama itu hak yaitu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Yang kedua yaitu mendapatkan pekerjaan yang layak di masyarakat. Dan untuk kewajiban yang pertama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan yang kedua mematuhi peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kelompok 3. Contoh konkret hak dan kewajiban mulai dari keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dari keluarga, haknya pertama mendapatkan kasih sayang, kedua mendapatkan kebutuhan. Kewajibannya pertama menghormati orang tua, kedua mentaati peraturan luar. Dan sekolah, pertama haknya mendapatkan ilmu, kedua menggunakan fasilitas sekolah. Dari kewajibannya pertama menaati peraturan sekolah, kedua menjaga fasilitas sekolah. Dari masyarakat, pertama haknya adalah mendapat perlindungan pemerintah, kedua menggunakan fasilitas umum. Dari kewajibannya pertama menaati aturan lalu lintas, kedua menjaga lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Menemukan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Kedua yaitu kewajiban. Kewajiban pertama yaitu menuntut ilmu. Siswa wajib rajin belajar dan menuntut ilmu. Lalu yang kedua menjaga nama baik sekolah. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Yang ketiga menaati peraturan sekolah. Siswa wajib menaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. Lalu yang ketiga masyarakat. Hak dalam masyarakat yaitu hak untuk hidup. Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang kedua, hak atas kebebasan berpendapat. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya terdapat dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas pekerjaan. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban yang pertama menjaga ketertiban dan keamanan. Setiap warga negara wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua menghormati hak orang lain. Setiap warga negara wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain. Yang ketiga dan terakhir menjalankan kewajiban sebagai warga negara, yaitu setiap warga negara wajib menjalankan kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak dan ikut serta dalam pembangunan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Dan diskriminasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang ketiga, hak atas pendidikan. Setiap anak berhak mendapat keluarga. Yang pertama itu hak. Yang kami dapat di sini ada hak atas kasih sayang, yaitu setiap anggota keluarga berhak mendapat kasih sayang dan perhatian dari anggota keluarga lainnya. Yang kedua, hak atas perlindungan. Anak-anak silakan ditulis Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian literasi dokumen gereja Gaudium et Spes seperti yang nampak di sana di layar. Gaudium et Spes artikel 1
Dan juga kalau ada yang merasa kesulitan, boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Oke. Bagaimana kelompok 1? Hampir siap? Hampir? Oke. Kelompok 2, bagaimana? Udah mulai siap? Oke. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan jawaban dari kelompok. Sumber yang Bapak berikan tadi, bagaimana menjadi anggota gereja, menjadi anggota masyarakat. Silakan. Kelompok 1 yang akan menguraikan bagaimana menurut mereka pesan dari Injil Matius. Silakan, saya. Jawaban kami kelompok 1. Menurut Injil Matius 22 ayat 15-22, sebagai anggota gereja sekaligus anggota masyarakat, hendaknya memberikan teladan yang baik untuk membayar apa yang menjadi kewajiban yang berlaku di tengah masyarakat. Contohnya dalam Injil adalah membayar pajak kepada pemerintah. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Dalam Injil Matius 21 tadi mengajarkan bagaimana menjadi anggota masyarakat itu adalah soal membayar pajak. Dalam Injil loh dikatakan. Maka kalau kamu tengok di jalan-jalan wajib pajak katanya. Ada lagi di mobil, orang pintar taat pajak. Ya, silakan. Menurut kewajiban artikel 1 sudah mengatakan bahwa orang Kristen maupun orang Katolik tidak boleh menutup mata tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya jika terjadi bencana, hendaknya orang Katolik orang itu merasakan dan membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Menurut dokumen SPS artikel 1, dokumen gereja ini mengatakan kegembiraan dan harapan, duka yang dialami oleh orang lain hendaknya dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain. Itu kita diajak untuk apa? Berbela rasa, nggak boleh menutup mata. Kalau negara kita lagi butuh penyelesaian tentang bencana, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita membantu memberikan sumbangan pakaian layak pakai, ataupun yang biasa kita lakukan apa? Gerakan 2000. Kita mau berpartisipasi membantu orang lain di negara kita ini. Yang ketiga, menurut siapa tadi? Kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Yang Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, silakan. Menurut kisah Monsinyur Menurut kisah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto dalam ungkapannya yang terkenal yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia hendak mengatakan bahwa orang Katolik hendaknya sungguh-sungguh menjiwai kekatolikannya, menaati aturan-aturannya, serta pada saat yang sama harus menjadi anggota masyarakat Indonesia yang mencintai Indonesia secara sungguh-sungguh dan berupaya untuk memajukan Indonesia dengan segala yang dimiliki. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Teman-teman, Monsinyur Sugio Pranoto ini adalah uskup pertama pribumi orang Indonesia, sekaligus juga berperan dalam pemerintahan waktu itu. Presidennya adalah Soekarno. Ikut waktu itu memberikan kontribusi. Dan salah satu ungkapan yang terkenal tadi, 100% Katolik, 100% Indonesia. Orang Katolik harus cinta Indonesia, nggak boleh
boleh benci. Apa yang bisa dibuat oleh orang Katolik harus dibuat untuk membangun Indonesia ini. Itu maksudnya. Oke? Baik teman-teman. Silakan kelompok ini perhatikan, membuat rencana untuk membantu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Silakan kelompok membuat proyek. Apa yang mau disampaikan oleh kelompok tentang menyadarkan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Silakan. Kelompok 1 nanti terserah apa, kelompok apa, proyek apa mau dibuat untuk meningkatkan kesadaran. Kelompok 2 juga boleh. Misalnya proyek tentang apa? Kampanye anti korupsi boleh. Di kelompok 3 boleh kampanye tentang anak-anak wajib sekolah, supaya tidak ada yang menjadi manusia. Yang ketiga, menurut siapa tadi? Kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Yang Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, silakan. Anggota masyarakat Indonesia yang mencintai Indonesia secara sungguh-sungguh dan berupaya untuk memajukan Indonesia dengan segala yang dimiliki. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Teman-teman, Monsinyur dalam pemerintahan waktu itu presidennya adalah Soekarno. Ikut waktu itu memberikan kontribusi. Dan salah satu ungkapan yang terkenal tadi, 100% Katolik, 100% Indonesia. Orang Katolik harus cinta Indonesia, gak boleh benci. Apa yang bisa dibuat oleh orang Katolik harus dibuat untuk membangun Indonesia ini. Itu maksudnya. Oke? Baik teman-teman, rencana untuk membantu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Silakan kelompok membuat proyek tentang menyadarkan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Silakan. Kelompok 1 nanti terserah apa, kelompok apa, proyek apa mau dibuat untuk meningkatkan kesadaran. Kelompok 2 juga boleh. Misalnya proyek tentang kampanye anti korupsi boleh. Di kelompok 3 boleh kampanye tentang anak-anak wajib sekolah, supaya tidak ada yang menjadi manusia-manusia silver itu yang di lampu-lampu merah, supaya mereka bersekolah. Silakan desain proyeknya. Kelompok 4 misalnya kampanye tentang membuang sampah pada tempatnya, wajib menjaga lingkungan, kan gitu kan? Oke, silakan. Boleh di searching dengan sumber-sumber yang lain. Desainnya aja gitu, langkah-langkahnya. Anggap aja langkah-langkahnya. Depan apa yang mau dibuat? Boleh. Itu ada contoh yang jadi bikin aja. Kelompok baru proyek. Jadi kelompok 1 selesai. Supaya mereka bersekolah. Silakan desain proyeknya. Kelompok 4 misalnya kampanye tentang membuang sampah pada tempatnya, wajib menjaga lingkungan, kan gitu kan? Oke, silakan. Boleh anggota kelompok baru proyek kampanye anti bully di sekolah ini Cahaya. Seperti apa langkah-langkahnya? Buat dirinya apa gitu? Iya, desainnya aja kita buat langkah-langkahnya. Baik, terima kasih.
anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah membuat desain project yang menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Bapak harap proyeknya ini dikerjakan oleh anggota kelompok dengan baik, dikemas dengan baik. Minggu depan Bapak meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek kelompok minggu depan, ya. Baik, nanti boleh kita saling melanjutkan dengan di grup kita untuk komunikasi, siapa tahu ada kesulitan-kesulitan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat dan boleh kita saling melanjutkan dengan di grup kita untuk komunikasi, siapa tahu ada kesulitan-kesulitan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat dan kita Bapak tunggu minggu depan proyek ini bisa semakin memotivasi kita untuk semakin belajar terus dan memberi sesuatu untuk negara kita ini. Oke, terima kasih. Silakan kita tutup. Kita Bapak tunggu minggu depan proyek ini bisa semakin memotivasi kita untuk semakin belajar terus dan memberi sesuatu untuk negara kita ini. Oke, terima kasih. Silakan kita tutup dengan doa. Who is the leader our prayer? Oke, silakan kita doa penutup. Friends and sisters, let's pray together. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. God, thank you for blessing us until now. Now we have finished our project for today. God, please bless us so we can understand what our teacher has explained to us. For teacher, please bless them so they can teach us well for the next week. God, this is our prayer. Friends and teachers, let's pray. Glory be. Glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Noel. Thank you for all that.